Ready action. Iya, jadi murid. Enggak bayar. Bolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu baik. Terima kasih ya sudah menolongkan kabar Ibu. Oke, Ibu tanya lagi, sekali lagi kabarnya. Nanti jawabnya yang kompak. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya? Iya. Gimana tangannya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Apakah hari ini sudah masuk semuanya? Belum. Oke, tadi ada yang keluar ya? Ya. Oke, semoga nanti nggak lama gitu. Nah, teman-temannya yang keluar hanya dua orang tadi ya? Dua. Sudah hadir semua atau ada yang tidak berangkat? Hadir semuanya. Oke. Sebelum kita mulai, kita tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa memulai. Doa selesai. Oke. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Ibu absen dulu ya. Mbak Melisa, Hadir Bu. Mbak Alfi, Hadir Bu. Mbak Risma. Keluar. Oh iya, tadi keluar. Oke, Mbak Siti Husnul, Mbak Larasati, hadir Ibu. Mbak Sylvia, Jajan ya. Masih di kantin. oke. Mbak Wafi, Mbak Disti, Hadir. Mbak Amel, Hadir Ibu. oke, alhamdulillah semuanya hadir. Semoga yang hadir ini dalam keadaan sehat, baik fisik maupun perasaannya. Adakah yang sedang bersedih? Tidak. Oke, Saya tidak. Kok lagi bersedih? Biasanya saya lapar Ibu jadi sedih. Kalau bersedih, oke, baiknya Nanti kita dapat MBG teman-teman. Nah, sudah siap ya untuk pembelajaran Ibu hari ini? Sudah. Oke, untuk mengumpulkan diri kita yang mungkin lagi ada di mana-mana, kita lakukan ini mindfulness dulu. Semuanya siap? Silahkan cari posisi ternyaman dulu. Posisi duduk dengan senderan mungkin, dengan senderan ataupun dan dulu aktivitasnya sejenak, HP-nya diletakkan dulu, HP-nya dimatikan, ya. Oke, sudah? Sudah Ibu. Oke. Ibu berdiri ya. Sekarang ikuti dengarkan apa instruksi dari Ibu. Sudah menduduki posisi yang ternyaman? Sudah. Oke, pejamkan mata. Rasakan posisi duduk. Senderannya dirasakan. Tangannya diletakkan di atas paha. Tarik nafas. Tahan. Rasakan kaki yang terpijak di lantai. Oke, sudah. Renungkan apa sih yang kalian syukuri hari ini bisa sampai di kelas ini. Oke, sudah cukup? Sudah. Oke, gimana? Apakah sudah siap untuk belajar? Sudah? Iya. Oke, hari ini kita akan belajar hubungan antara alam dengan manusia. Nah, apa hubungan alam dengan manusia sih? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyatakan pendapatnya terlebih dahulu? Hubungan alam dengan manusia. Oke.
telusuri dari tadi kita bangun tidur sampai kita ada di dalam kelas ini. Mungkin kalau ibu, alhamdulillah ibu tadi bangun di ketika azan subuh, kemudian ibu mengikuti sholat jamaah, bla 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 gitu. Adakah yang mau menyampaikan? Saya ada. Ya, silakan Mbak Laras. Saya tadi pagi bangun dengan keadaan yang sedikit tidak baik-baik saja, sedikit pulih dari yang kemarin. Jadi saya bersyukur karena hari ini sudah pulih. Ya, alhamdulillah. Ada yang lain mau menyampaikan? Adisti. Banget banget. Bisa lagi sih. Mbak Adisti. Bersyukur masih bisa diberi nafas. Nah, itu salah satunya ya, anak-anak. Jadi salah satunya kita juga alhamdulillah cuaca pagi ini tidak hujan ya. Jadi kita bisa sampai di kelas ini dalam keadaan kering, dalam keadaan sehat gitu. Oke, sebelum masuk ibu ada studi kasus. Minta tolong salah satu untuk membacakan studi kasusnya ya. Saya ibu. Boleh, silakan Pak. Oh iya boleh Mbak. Pada tahun 2022, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan bahwa Indonesia mengalami fenomena La Nina atau dalam petik triple dip. Fenomena ini mempengaruhi pola cuaca dan iklim di Indonesia, sehingga Indonesia mengalami musim hujan terus-menerus selama 3 tahun berturut-turut. Akibat fenomena La Nina selama kurang lebih 3 tahun, Indonesia mengalami banyak bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Pada sekitar periode Maret 2023, fase La Nina beralih menuju fase netral, sehingga intensitas hujan berangsur menurun. Keadaan fase netral bertahan hingga awal Juli, kemudian beralih ke fase El Nino. Fenomena El Nino menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau yang panjang. BMKG memperkirakan bahwa fenomena El Nino berakhir pada bulan Februari Maret 2024. Fenomena itu tersebut berdampak bagi masyarakat sebagai contoh pada sektor pertanian periode musim hujan yang berkepanjangan selama 3 periode berturut-turut, menyebabkan gagal panen akibat lahan pertanian kebanjiran. Sebaliknya, fenomena El Nino menyebabkan kekeringan dalam periode yang panjang sehingga komoditas pertanian mengalami gagal panen akibat kekurangan air. Baik, terima kasih ya Mbak Melisa yang sudah menyampaikan pendapatnya. Tahu deh membacakan studi kasusnya. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari studi kasus ini? Bencana alam. Iya, benar bencana alam. Kemudian ada beberapa kata kunci. Perubahan iklim. Ada yang asing, ada kata-kata asing. El Nino. El Nino, ada juga triple dip. Kemudian, apakah kakak sudah mengetahui istilah-istilah tersebut? Belum. Oke, nanti kita cari tahu ya. Nah, di sini ada kata kunci fenomena iklim. Jadi sebenarnya kita membahas apa sih? Oke. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan iklim dan pemanasan global. Dan pemanasan Nah, kalau kita simpulkan studi kasus tersebut, itu tadi studi kasusnya bahwa tahun 2022 itu terjadi yang namanya fenomena La Nina atau triple dip yang mengakibatkan hujan berturut-turut. Kemudian di Maret 2023 itu fase netral dan Juni 2023 terjadi El Nino. Nah, sebenarnya apa sih, siapa La Nina dan juga El Nino itu siapa sebenarnya gitu ya? Kita cari tahu bareng-bareng nanti pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang 4 komponen, yaitu pengertian iklim, perubahan iklim, gejala perubahan iklim, dan juga yang terakhir dampak perubahan iklim dalam arti fakta-fakta perubahan lingkungan. Nah, selanjutnya Nah, apa maksud studi kasus itu? Maknanya tuh apa sebenarnya? Jadi
Lanina itu sebenarnya perempuan. Namanya Lanina ini artinya adalah anak perempuan. Dan juga El Nino ini artinya adalah anak laki-laki. Jadi El Nino dan juga Lanina ini adalah sebuah nama atau julukan yang disampaikan oleh BMKG terkait dengan perubahan iklim yang terjadi. Kemudian apa yang dimaksud dengan triple dip ini? Triple dip ini, triple itu apa? Tiga. Betul sekali Mbak Amal. Jadi triple dip ini peristiwa yang terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Jadi Lanina itu ada yang bisa membacakan? Lanina adalah anak perempuan. Pendinginan air laut Pasifik di bawah rata-rata menyebabkan curah hujan itu meningkat. Musim hujan akan lebih lama dan meningkatkan risiko banjir, serta suhu udara bisa lebih rendah di siang hari. Oke, jadi pada tahun 2022 itu terjadi triple dip Lanina, yaitu hujan berturut-turut, curah hujan meningkat, kemudian suhunya juga semakin rendah selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian pada tahun 2023 terjadi fase netral, suhunya dan juga iklim itu normal gitu. Kemudian pada Juni 2023 itu bergeser ke El Nino. El Nino yaitu kemarau panjang, di mana kondisi air laut Pasifik Timur Tengah menghangat di atas rata-rata, menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan yang panas ekstrim dan juga menyebabkan kekeringan. Nah, oke, kita lanjut. Dari sini ada pertanyaan dari Lanina dan juga El Nino ini? Belum. Oke, sudah paham ya siapa itu Lanina dan juga El Nino? Nah, kita masuk ke pengertian iklim. Ada yang bisa membacakan apa itu pengertian iklim? Pengertian iklim adalah pola cuaca dan keadaan atmosfer seperti tekanan udara, curah hujan, suhu, angin, dan lain-lain pada luasan daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Oke. Nah, di sini adalah kuncinya. Pola cuaca dan juga keadaan atmosfer. Nah, apakah ini akan memiliki hubungannya dengan kita sebagai manusia? Iya. Kira-kira apa hubungannya? Ada yang sudah tahu jawabannya? Atau kita jawab nanti? Nanti. Oke, kita cari tahu nanti ya. Pokoknya di sini adalah kata kuncinya pola cuaca dan juga keadaan atmosfer. Atmosfer itu apa? Lapisan di mana? Di udara. Ya, lapisan di udara yang menyelimuti Bumi. Jadi adalah lapisan yang melindungi bumi sebenarnya. Kemudian karena iklim itu tadi adalah pola cuaca dan juga keadaan atmosfer. Jadi kalau perubahan iklim, jadi apa? Perubahan pola cuaca dan juga keadaan atmosfer. Jadi kalau perubahan iklim, ada yang bisa membacakan perubahan iklim? Menurut Perserikatan atau PBB, perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang disebut sebagai perubahan iklim. Iklim telah menjadi parameter penting dalam kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Misalnya pada bidang pertanian, petani memanfaatkan pengetahuannya tentang iklim untuk menentukan kapan harus menanam dan jenis tanaman apa yang bisa dapat ditanam. Oke, jadi benar sekali ya. Terima kasih ya Mbak Silvi yang sudah membacakan. Jadi tadi apa hubungannya antara perubahan iklim dengan manusia? Jadi iklim itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Contohnya adalah di situ parameter iklim itu digunakan sebagai perhitungan dalam bidang pertanian. Kapan harus memanen, kapan harus menanam. Kalau misalkan padi itu kan tidak mungkin kalau ditanam pada saat hujan betul. Iya, hujan ataupun kemarin, jadi harus benar-benar Ada timing. Iya, ada timingnya, ada waktunya gitu. Tidak bisa asal tanam, asal panen seperti itu. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai parameter perhitungan saat nelayan berlayar. Nelayan itu bisa memperhitungkan saat ini bulan ini itu
sedang musim ikan apa, saat ini di sebelah sini itu kebanyakan itu spesies apa, seperti itu nelayan menggunakan perhitungan iklim sebagai pertimbangannya. Jadi iklim itu sangat berhubungan dengan kehidupan manusia. Adakah yang bisa memberikan contoh lain selain petani dan juga nelayan? Itu Bu, penerbangan. Nah, benar sekali. Gimana ada lanjutannya belum kan? Jadwal pesawat. Ya, jadwal pesawat. Ketika cuaca buruk kan berarti pesawatnya nggak bisa atau delay berarti. Ya, terima kasih yang Pak Mel. Oke, sekarang kita masuk ke dalam gejala perubahan iklim. Perubahan iklim itu tadi kan perubahan suhu dan juga pola cuaca yang panjang. Pastinya memiliki tanda-tanda dan juga gejala yang bisa kita rasakan. Apa salah satunya? Yaitu kita masuk ke poin pertama, yaitu peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Ada yang bisa membacakan? Peningkatan suhu sebesar 1 derajat Celcius dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti kekeringan, curah hujan lebat akibat siklon tropis, ketersediaan air bersih berkurang, punahnya spesies yang sensitif terhadap perubahan suhu, pergeseran bioma, banjirop, dan erosi, dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ida. Jadi apa sih makna grafik ini? Jadi grafik ini Ibu ambil dari BMKG, di mana terdapat peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi dari tahun 1880 hingga 2020. Ternyata perubahan iklim dan juga perubahan cuaca, perubahan suhu di permukaan bumi itu sudah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, peningkatan suhu itu sangat berdampak pada kehidupan manusia. Kenapa? Bahkan 1 derajat saja kayaknya kita bilang sepele ya. Kan cuma 1 derajat doang. Kok bisa sangat berpengaruh? Iya. Nah, bahkan 1 derajat itu pengaruhnya langsung ke kekeringan, curah hujan yang tinggi, banjir, bahkan ada pergeseran bioma. Jadi itu sangat-sangat berdampak dengan kehidupan manusia dan juga makhluk hidup yang lain. Kita masuk yang kedua. Dari yang poin pertama ada pertanyaan? Belum. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu peningkatan suhu permukaan air laut. Nah, kenaikan suhu air laut akan mempengaruhi ekosistem. Jadi di sini fokusnya ke dalam ekosistem yang ada di dalam laut. Nah, sangat sensitif terhadap perubahan suhu, misalnya terumbu karang dan juga pemutihan yang berdampak punahnya habitat ikan dan juga terumbu karang. Ini adalah grafik juga yang Ibu ambil dari BMKG. Nah, ini mempresentasikan atau menggambarkan terkait peningkatan suhu permukaan air laut. Yang ketiga adalah pencairan luasan es permukaan bumi dan kenaikan permukaan air laut. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar isu tentang pencairan glosser yang ada di kutub utara dan selatan? Ya, ada yang bisa menyampaikan? Masih ingat isu-isu tersebut? Oke. Nah, hal itu tuh dipengaruhi oleh panasnya cuaca. Saking panasnya udara dan cuaca yang ada di dalam atmosfer itu jadi mempengaruhi suhu yang ada di dalam kutub utara dan juga kutub selatan. Ketika kutub utara yang seharusnya itu beku tetapi jadi mencair, itu maka akan menaikkan volume air laut. Jadi volume air laut yang seharusnya, contohnya seharusnya sekian meter dari pantai jadi menambah karena kutub utara dan kutub selatan itu mencair. Selanjutnya kita masuk ke perubahan pola cuaca ekstrim yang tadi sudah kita sebut, yaitu La Nina dan juga El Nino yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan juga makhluk hidup yang lain. Kemudian kita masuk ke dalam dampak perubahan iklim. Di sini ada apa aja? Banjir, kebakaran hutan,
Kira-kira ini ulah siapa? Manusia. Ulah Iya. kita salah satunya. Oke, jadi sebagai manusia kita harus bisa menjaga lingkungan agar cuaca dan juga iklim ini bisa lebih normal dan juga manusia yang bisa kita terima sebagai makhluk hidup gitu. Nah, ini adalah banjir di Sumatera ya anak-anak. Kita sudah mengetahui di mana parahnya kondisi yang ada di Sumatera sekarang. Semuanya rumah bisa hanyut, ia rata dengan tanah dengan lumpur dan juga banyak korban jiwa. Itu salah satunya adalah dampak dari perubahan iklim. Selain itu juga ternyata manusia sangat berpengaruh karena perubahan iklim itu memang berdampak dalam kehidupan manusia, tetapi kehidupan manusia itu sendiri juga memberikan efek yang begitu besar terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Dan selanjutnya dari keringan ini salah satu dari efek ya, yang terakhir adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini bisa dipengaruhi oleh iklim itu sendiri dan juga manusia, aktivitas manusianya. Oke, dari sini sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke, untuk mengasah pemahaman lagi, Ibu ada lembar kerja. Silahkan dibentuk 3 kelompok. Bisa 3 kelompok atau 2 kelompok saja? 2 kelompok. 3 bisa ya, 3 ya. Ini kelompok 1. Silahkan didiskusikan bersama kelompoknya untuk memperdalam materi terkait perubahan iklim dan juga pemanasan global. Nah, hari ini kita fokus ke perubahan iklimnya dulu ya anak-anak. Untuk pemanasan global nanti kita singgung sedikit. Nah, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan kepada Ibu. Apakah mengantuk? Gimana? Kita perlu ice breathing sebentar? Perlu. Oke, kita berdiri ya, berdiri. Berdiri sebentar ya. Kita tepuk-tepuk aja hari ini biar nggak ngantuk ya, karena materi kita hari ini full teori, nggak ada persamaan nggak ada perhitungan. Oke, sudah berdiri semuanya. Kita sudah tahu ya anak-anak, tepuk 1, tepuk 2. Nanti tepuk satunya di sebelah bawah kiri, tepuk 2-nya, tepuk 3-nya 1, 2, 3. Oke? Dimengerti? Oke, nanti dengan ritme tertentu ya. Nanti yang kalah itu Bu, Yang kesimpulan. boleh banget yang kalah kesimpulan ya. Iya. Oke, kalau enggak nanti presentasi duluan. Boleh. Nah, oke, sekarang kita mulai. Mulai. Tepuk 1, tepuk 2. Sudah boleh aksinya? Oke. Begini, kalau tepuk 2 sebelah kiri kanan, tepuk 3 sebelah kanan. Oke, sudah paham? Ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, 1, 2, 3, tepuk 1, 3. Oke. Adik ini salah Ibu. Oh ya. Kesimpulan. Oke. Oke. Silakan didiskusikan. Waktunya 5 menit ya.
2, 3, Wajar. hujan panas sama Jadi kalau apa itu tadi namanya cuaca ekstrim itu perubahannya sangat tidak bisa ditentukan. Contohnya curah hujannya sangat tinggi tapi tiba-tiba panas. Terus kemudian tiba-tiba panas sekali tapi tiba-tiba hujan. Jadi kan itu akan sangat mengganggu keberlangsungan kehidupan kalau saya aja juga sakit kalau cuacanya seperti itu kalau pada itu ya. Nah, pancaroba itu adalah proses perubahan kayak transisi. Contohnya, kita sekarang lagi musim hujan atau musim hujan. Jadi musim hujan ya. Nah, biasanya musim kemarau itu bulan apa? Bulan Maret. Katakanlah bulan Februari. Nah, setelah lagi kan kita mau musim kemarau, berarti ada transisi atau masa pergantian antara musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, masa transisinya itu kita sebut sebagai pancaroba. Karena di situ tidak dapat diprediksi gimana cuacanya, gimana suhunya. Jadi rata-rata orang itu lebih gampang sakit ketika musim pancaroba karena itu tadi cuacanya tidak bisa diprediksi. Ibu udah istirahat. Oke, mau menyampaikan presentasi dulu atau besok pertemuan depan? Besok pertemuan depan. Boleh? Ya boleh. Oke, bila apa pertemuan depan silahkan lembarnya dibawa pulang untuk didiskusikan lebih lanjut bersama teman-teman kelompoknya. Nah, sebelum kita keluar, tolong untuk seseorang menyampaikan kesimpulan nih pembelajaran kita pada hari ini. Oh iya, tadi apa ya? Jangan-jangan teman-temannya ya. Kemudian ini yang berbeda. Malina. Belum ada ya. Aku laporin kalian ke Yunisa. Kenapa ke Yunisa? Kenapa kawin dengan anak? Oke, silakan Mbak Rizky. Jadi hari ini kita tuh belajar tentang perubahan iklim dan pemanasan global. Terus tadi kita juga tahu hal baru tentang La Nina, El Nino itu mengenai curah hujan yang berturut-turut, kemarau panjang gitu. Terus ada iklim, mengenai iklim itu ada pola cuaca sama keadaan atmosfer. Terus yang selanjutnya ada perubahan iklim, mengenai perubahan suhu, pola cuaca yang panjang, terus ada pencairan luasan. Perubahan iklim itu ada perubahan suhu dan pola cuaca yang panjang, terus ada pencairan luasan es permukaan bumi dan kenaikan perubahan air laut. Saya cuma bisa segitu ibu. Oke, ada dampak perubahan itu. Oh, dampak perubahannya ada banjir, kemarau panjang, kebakaran hutan, gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Rizky. Jadi benar banget apa yang telah disampaikan oleh Mbak Rizky. Oke, kita spill sedikit ya pemanasan global yang kita bahas minggu depan. Jadi pemanasan global itu adalah salah satu efek dari perubahan iklim. Jadi dua hal ini tuh saling berkaitan. Nah, pemanasan global ini lebih condong ke dalam aktivitas manusianya. Aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi secara bertahap yang dikenal dengan pemanasan global. Perubahan yang ekstrim disebabkan oleh fenomena ini semakin panas ataupun suhunya semakin rendah. Jadi nanti akan lebih berpengaruh terhadap makhluk hidup yang ada di bumi. Oke, terima kasih Mbak Rizky dan juga anak-anak yang lain yang telah aktif berpartisipasi di dalam pembelajaran hari ini. Semoga kita sebagai manusia yang notabene adalah diciptakan sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi yang seharusnya bisa mempresentasikan dan menjaga bumi ini dengan baik. Semoga kita juga bisa menjaga bumi kita agar masa depan dan anak cucu kita nanti bisa merasakan keindahan dan juga kenikmatan alam semesta. Sebelum menutup, silakan
Memilih doa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih banyak. Itu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari hari ini. Bisa Ibu harap anak-anak bisa mempelajari lebih dalam terkait pemanasan global dan juga perubahan iklim yang telah kita singgung pada hari ini. Terima kasih anak-anak. Apabila ada kesalahan dari Ibu, mohon dimaafkan. Kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam